Oke, bisa diperkenalkan Mbak dirinya. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas undangan interviewnya. Saya atas nama Koirun Nisa Putri, biasanya dipanggil Nisa. Usia 24 tahun, untuk alamat domisili di Sukodono Sidoarjo. Untuk pengalaman kerja dari lulus tahun 2019, saya bekerja di PT Sumber Alfa Rian Wijaya sebagai kasir selama 3 tahun di Alfamart Foods. Di situ kerja 2 tahun 2023, kerja di PT Gali Fantasi juga sebagai kasir sampai tahun 2024. Habis itu kemarin tahun 2025 sekitar bulan April perbantuan kasir di PT Matahari Departemen Store 1 bulan aja. Lalu yang kemarin habis April sampai Juni kemarin tanggal 25 terakhir perbantuan kasir di PT Giandi lagi sebagai kasir selama 3 bulan aja. Setelah itu sekarang lagi cari-cari kerja. Oke. Untuk yang terakhir ini di PT Giandi Indi Fantasi ya. Nah itu job desk-nya sebagai kasir. Ini bergerak di bidang apa sih Mbak? Itu kayak playground anak. Oh, playground anak. Di mana itu? Di Icon Mall Bersih. Bisa dijelaskan Mbak, tugas pokoknya di situ tuh mulai misalkan Mbak baru pertama datang kerja sampai mau pulang itu apa aja sih rutinitasnya? Karena di situ itu untuk plottingannya setiap hari ganti-ganti, jadi bisa di depan juga bisa di area wahana bermain. Jadi untuk di kasir jobdesknya juga seperti pelayanan customer. Kalau nggak ada customer biasanya bersih-bersih di wahana, terus sama sekalian tiketing, pasang gelarnya sama kebersihan. Secara intensitas jadi kasir itu seminggu gitu, apakah rutin setiap hari atau enggak? Kalau untuk perempuan sih biasanya kayak seminggu cuma 3 kali aja. Lainnya jaga wahana. Coba. Tapi sebelumnya pernah juga ya di tahun 2023 itu ya. Iya. Kenapa Mbak waktu itu keluar dari PT Giandi yang tahun 2024 ini? Itu habis kontrak 1 tahun. Kenapa kontraknya nggak diperpanjang Mbak? Kontraknya emang maksimalnya cuma 1 tahun. Itu kontrak 3 bulan sekali, maksimalnya 1 tahun. Soalnya freelance. Jam kerjanya jam berapa Mbak di situ? 2 shift dari jam 10 sampai jam 5 sama jam 2 sampai jam 10. Lalu untuk apa namanya? Kalau boleh tahu dulu gajinya berapa Mbak di yang di Giandi yang tahun 2023? Jadi sekitar 3 juta. 3 juta. Itu shift-shiftannya misalkan jam 10 malam tuh kadang ada lembur atau gimana? Lemburnya nggak ada, Nggak ada jadi ya? mungkin overtime karena tutup toko aja. Dulu pernah pakai aplikasi kasir nggak? POS namanya. Kalau POS dulu di Alfa. Kalau di Alfa. Kalau yang di situ pakai apa untuk mekanisme pembayaran? Untuk kalau komputernya pembayarannya kurang tahu saya Pak, soalnya di situ langsung otomatis. Terus misalkan Mbak jadi kasir nih, ketika ada yang pelanggan yang komplain karena merasa apa uang kembaliannya atau penontalan Mbak waktu input di mana sistemnya ada kesalahan, gimana responnya Mbaknya? Responnya saya pertama minta maaf dulu, di situ mengecek antara nota dan barang yang dikasih sama customer. Jika memang ada kesalahan dari kita, saya akan perbaiki. Cuman kalau ada emang
Terus sikap Mbak Nisa kalau menghadapi customer yang lagi marah atau nggak sabar gimana? Pertama saya akan minta maaf, saya jelaskan terkait kendalanya, mungkin bisa ditunggu karena mungkin antri atau yang lain. Terus semisal nih saat closingan kasir, jika di saat shiftnya Mbak Nisa jadi kasir ada ketidak balance antara uang yang masuk atau pembayaran yang masuk sama intinya penotalan yang ada di sistem gimana? Biasanya apa sih yang dilakukan? Pertama saya cek dulu Pak, mungkin tidak balance-nya itu dari edisi atau uang tunai. Kalau memang tidak balance saya konfirmasi ke atasan dulu. Jika memang ada kesalahan di saya akan bertanggung jawab. Lalu untuk Mbak dapat info lowongan sini dari mana? Di Instagram. Biasanya saat menjadi kasir apakah pernah menemukan kelebihan uang pembayaran dari customer, pernah nggak gitu? Kelebihan itu maksudnya kayak kembaliannya nggak mau gitu. Jadi kayak ininya saat closingan uang yang diterima itu misalkan uang tunai 1 juta nih, terus di sistem cuman 950 gitu, biasanya caranya gimana? Saya konfirmasi ke atasan, untuk kelebihannya juga saya kasih ke atasan. Pernah kayak ngalami kayak gitu? Kalau di Alfa ini seberapa seringnya sih ketika menemui ketidak balance antara penotalan sama uang yang masuk itu? Biasanya kalau di Alfa itu banyak faktornya Pak, kayak misalnya dari uang kembalian yang misalnya kembaliannya hanya 200 rupiah, saya kembalikan 500 gitu karena nggak ada uang receh, atau dari emang salah pasang harga. Ada tambahan sih? Kenapa kok tertarik melamar kasir di HP nanti Pak? Pertama saya tertarik karena ini bidang retail juga, cuman saya banyak belajar di Matahari kemarin untuk di fashion, jadi saya mungkin mau belajar ke bidang fashion. Untuk kelebihan dan kekurangan dari Mbak apa Mbak? Kalau kelebihannya mungkin saya cepat beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk kekurangan biasanya saya tidak bisa menolak Pak. Tidak bisa menolak itu dalam artian kayak gimana? Misalnya diminta tolongin, sering minta tolong atau ada yang dimanfaatin gitu, saya juga nggak enakan untuk menolak. Menurut Mbak Nisa, sifat atau hal apa sih yang harus dimiliki seorang kasir itu? Seorang kasir pastinya harus ramah. Untuk ramah juga, untuk sifat mungkin hanya ramah aja Pak. Cuman kalau dalam arti kasir mungkin kita harus teliti juga, kita harus mengerti customer. Terus ngomong soal ramah, Mbak bisa menilai kira-kira penilaian Mbak ke diri sendiri itu dari angka 1 sampai 10, Mbak sifat keramahannya ada di angka berapa? 7. 7. Kenapa kok 7 nggak langsung di 10 gitu? Soalnya kadang saya juga
masih kebawa emosi, cuman ya masih bisa mengontrol, cuman ya itu masih kebawa emosi aja. Tadi kan Mbak menyampaikan ke yang utama di mimpi sawang kasih itu ramah ya. Bisa minta tolong nggak Mbak dipraktekkan gimana keramah-tamahannya Mbak itu, dengan asumsi ada customer datang harus apa, terus customer kan akan memilih, habis itu customer ke kasir itu Mbak akan bagaimana, bisa dipraktekkan Mbak? Atau misalkan gini, biasanya kan di setiap pekerjaan Mbak kan selalu di retail gitu kan, setiap retail kan pasti punya standar greeting gitu. Nah standar greetingnya misalkan di Alfa kita pengen tahu, sama yang di PT Kiandi ini kita pengen tahu juga gimana sih greetingnya, sama dipraktekkan entah tangannya atau apa gitu, silakan. Untuk kalau customer masuk biasanya kayak selamat datang. Kalau customernya lagi masuk biasanya kalau di Alfa ditawarin keranjang juga. Kalau di Bali kita langsung ke presisnya aja. Bisa dijelaskan untuk mungkin yang keranjang saya kasih keranjangnya, terus bisa dibantu kalau orangnya lagi kayak susah cari barangnya gitu, saya bantu cari apa bisa dibantu. Biasanya juga ada yang tanya untuk harga, saya bantu cekkan di area kasir, saya bantu. Untuk kalau customernya sudah mau bayar, biasanya ada membernya ibu, ada tambahan lagi untuk barangnya sudah dicek kembali karena tidak bisa diputar, atau mau pakai tambahan kantong. Untuk pembayarannya mau menggunakan apa, cash atau tunai. Untuk kalau tunai saya sebutkan nominalnya kembali. Untuk kembaliannya juga saya berikan setelah disebutkan nominalnya. Kalau sudah, terima kasih, silakan datang kembali. Nanti dijawab. Dalam melamar di ini udah tahu nggak kalau di rosternya kita juga akan ada perjalanan dinas gitu Mbak? Itu gimana Mbak? Saya bersedia. Jadi dalam impian kita ini sekarang lagi mencari seorang kasir yang dimana nanti tugasnya juga dia akan bertugas keluar kota, yaitu kalau misalkan ada event pameran, event pasar itu nanti memang tim kasir itu harus juga ikut keluar kota, ke Jakarta, ke Bandung, pokoknya luar kota ini yang itu selama kurang lebih kadang paling minimal itu 1 minggu, paling lama bisa 2 minggu lebih sedikit gitu. Kira-kira dari Mbak Nisa itu apakah diperbolehkan sih sama orang tuanya? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi Mbak Nisa ini bisa bilang ke kami itu diperbolehkan itu apakah dulunya dalam artian pernah ngomong atau apa gitu? Soalnya untuk domisili saya kan di Sidoarjo, untuk di Gianyar itu saya kerja di Gresik itu ngekos. Nah untuk sistem mekanisme kerja kalau di sini itu nanti di sini ada shift-shiftan, shift pagi, shift siang. Kalau pagi masuknya 8:30, pulangnya 5:30 sore. Kalau yang shift siang masuk 9:30, pulang 9:30. Kalau ada 1 minggu sekali yang namanya full shift gitu. Full shift itu untuk menggantikan partner lawan shift kasirnya ketika ada jadwal libur gitu. Jadi masuknya mulai 8:30, pulang 9:30 malam gitu. Nah di setiap shift pagi sama siang ini ada istirahatnya 1 jam. Nah, kalau untuk yang lembur itu kalau di total istirahatnya itu 1,5 jam. Lalu untuk 1 minggu sekali itu ada namanya masuknya itu cuma 4,5 jam. Jadi dalam artian masuk pagi pulang siang, ibarat setengah hari gitu. Itu masuknya 8:30, pulangnya jam 1 siang. Lalu untuk libur itu biasanya kita berikan libur itu hanya di hari weekday gitu. Tapi kalau suatu saat kalau ada butuh urgensi untuk
tukar libur dengan kepentingan yang memang benar-benar nggak bisa ditinggal, bisa untuk pengajuan tukar libur di hari weekend. Lalu dari Mbak Nisa ini berharap gaji berapa, Mbak? Untuk mungkin di 2,5 sampai 3 ke atas. Kalau semisal saya belum bisa kasih sesuai yang Mbak harapin gimana? Mungkin saya nanti bisa di manage ulang. Jadi kalau untuk yang saya jelasin untuk tugas keluar kota saat event itu Mbak hanya cuman bermodal berangkat aja, ini semua akomodasi, semua tanggungan makan, transport sudah ditanggung oleh perusahaan. Nah untuk saat ini gaji yang bisa kami berikan itu untuk yang bisa kami berikan ada di range sekian, Mbak. Bisa dibaca dulu. Kalau yang atas itu gaji saat di offline store atau kerja di sini, tapi kalau untuk yang di saat ada tugas luar kota, gajinya yang ada di bawah. Jadi dalam 1 bulan Mbak bisa mendapatkan kurang lebih kalau kerjanya hanya di store, tidak ada kegiatan keluar kota, kurang lebihnya di 1.820.000 itu. Tapi kalau untuk yang pasar itu seperti yang ada di list bawah itu, perharinya kira-kira dengan yang saya tulis itu merasa keberatan ya? Soalnya kalau 1 bulan itu pasti ada kerja di luar kota kan? Biasanya kalau untuk saat ini trennya setiap bulan pasti ada. Gak keberatan ya. Nanti biasanya kalau keluar kota itu memang yang berangkat tuh orang tua dari sini, kasir sama tim shopkeeper gitu. Jadi shopkeeper itu biasanya yang berangkat tuh sebenarnya cowok, cuma nanti untuk soal kayak penginapan itu kita sewa beberapa kamar memang gitu. Jadi untuk saat kerja memang di booth itu nanti di tenan itu sama partner shopkeepernya gitu. Mungkin yang saya jelasin sih cukup itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ya, cukup ya. Nanti ditunggu aja informasi selanjutnya dalam 7 hari ke depan. Apabila nggak ada konfirmasi dari kami, maka saya ucapkan mohon maaf, masih belum rezeki dengan kerja di sini. Tapi kalau misalkan dalam 3 hari ke depan Mbak ada konfirmasi dari kami, insya Allah Mbak bisa berjodoh dengan kerja di sini, seperti itu. Oke, saya tutup saya kiri interviewnya. Terima kasih Mbak Nisa atas kedatangannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih ya. Makasih ya.